Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Nurwanda, saya mahasiswi UT dari UPBJJ Bandung, Pokjar Katapang. Kali ini saya akan menyajikan video simulasi belajar di kelas guna memenuhi tugas tutorial 3 dari mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Mau tahu videonya? Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hari ini sudah berdoa belum? Berarti sekarang kita tinggal baca doa di pagi hari ya. Bareng ibu dulu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini innal hamdi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal zubni wal bukhli wa a'udzu bika minal ghalabati bidaini wa qahrir rijal. Amin. Kalian dijauhkan dari sifat malam, sifat pelit, sifat iri dengki, dan segala sesuatunya. Amin. Nah, Ibu, makasih ya, ini kan disiapin ya. Tadi Ibu maaf ada terlambat sedikit. Hari ini kita akan membahas materi tentang ekosistem. Tentunya sudah kita pelajari sebelumnya ekosistem itu apa, tapi hari ini kita akan perjelas dan apa saja kaitannya dengan kehidupan lingkungan kita sehari-hari ya. Jadi rapikan dulu tempat duduknya. Apa aja yang sekolah hari ini? Siapa lagi? Bintang, Sedi, Gila. Oh, silakan Gina. Sakit? Iya. Kalau Intan sama Seni masih sakit? Iya. Terima kasih Bapak KM yang sudah mengabsen. Gimana hari ini kalian sudah siap belajar belum? Ya. Sarapan dulu nggak? Ya, sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya di ekosistem, cuma kemarin belum tuntas pembahasannya. Hari ini kita akan membahas kembali penjelasan selanjutnya tentang ekosistem. Jadi kalian kemarin tahu ekosistem itu apa? Segala sesuatu yang ada di lingkungan. Termasuk apa saja? Makhluk hidup, biotik, dan biotik. Kalau yang termasuk biotik apa aja? Manusia. Biotik. Sekarang kita akan berlanjut, tapi sebelum kita menerangkan, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu minta kalian untuk menonton video dulu untuk lebih pemahaman kalian lebih jelas lagi dan supaya kalian lebih semangat. Kalau nonton video biasanya semangatnya kabur atau pisan. Makanya semangat untuk hari ini kita akan kenapa tuh harus mempelajari ekosistem? Karena apa? Banyak sekali kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari karena kita akan bersenggolan atau berinteraksi dengan makhluk hidup yang lain. Manfaat apa? Kerugiannya apa kalau kita tidak menjaga ekosistem? Coba. Jadi kita masih ingat ya. Hanya kita berjelas dengan videonya. Kita nonton sekarang. Oh iya lupa. Apakah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk wisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu bisa melihat barisan pohon yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat atau merah seperti burung, kakek, dan manusia. Barusan kalian sudah nonton videonya kan? Terus videonya? Mudah dipahami tidak? Mudah ya, karena apa? Dari segi gambarnya, warnanya, gambarnya menarik kan? Coba apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Tentang apa saja tadi? Ekosistem. Makhluk hidup yang tadi abiotik dan biotik. Kemudian ada jenis-jenis ekosistemnya. Ada ekosistem
primer, konsumen sekunder, dan tersier. Yang terakhir konsumen tingkat puncak. Nah, kemudian ketika jumlah kebutuhan mati akan diuraikan oleh apa tadi? Bakteri atau jamur. Nah, dan kita jadi tahu bagaimana ya kalau mati karena ternyata diuraikan. Ada lagi makhluknya ya. Kemudian setelah itu ada lagi jenis-jenis hewan. Ada yang karnivora, herbivora, dan omnivora. Kalau karnivora suka makan daging. Kalau herbivora tumbuhan. Kalau omnivora semuanya makan rumputnya tidak salah. Ya betul, kayak ayam sama monyet. Ini sana loh. Enggaknya biasanya harus 2 kali lo pengaliwan. Apa-apa ya kayak bagus, berarti makanannya tersuplai baik. Nah, tadi juga kita harus apa sih? Menjaga keseimbangan ekosistem. Menjaga lingkungan. Sedangkan kita kayak sebagai makhluk Tuhan terus mempunyai apa sikap seperti di Pancasila kemanusiaan, terus ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus bertakwa kepada Tuhan dengan cara apa? Kita kan harus mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan cara Tuhan. Ulah merusak lingkungan, ulah mengganggu ekosistem makhluk lainnya. Kan kita hidupnya berdampingan. Kita diciptakan dengan berbagai jenis makhluk hidup. Kudu bijak. Cuma tadi kan cuma cara dengan menjaga lingkungan teh. Nah, kita sebagai makhluk Tuhan, bertakwa, berakhlak baiknya, berakhlak yang bagus terhadap manusia, berakhlak berkalimat terhadap Tuhannya, berakhlak berbaik terhadap Tuhan hidup lainnya dengan cara saling menjaga. Sekarang kebanyakan berita mobil caranya turun di gunung kan pemukiman warga karena apa? Karena ekosistemnya sudah siap gara-gara naon? Lingkungan. Terus apalagi lahan hijaunya dipakai perumahan. Jadi saya mau makan, makanannya sudah habis di hutan, pokoknya udah ditebang, akhirnya semuanya terlalu ke warga akhirnya. Nah, kita sebagai makhluk yang adil dan beradab, juga ada cuma cara menghargai makhluk hidup ya. Lalu, kalau salahkah manusia sudah porsinya sendiri ada, makhluk ini ada, hewan ada, tumbuhan ada. Kabayang ke, lamun pohon semuanya di dunia ini dibabat habis. Kita punya oksigen tidak? Ya, begitu. Produsen oksigen tak? Nomor hiji ya dengan cara fotosintesis tekniknya menghasilkan oksigen, membuang CO2 atau karena luar biasa ciptaan Allah. Karena Allah menciptakan sesuatu itu bukan tanpa sebab tapi dengan manfaatnya. Nah, keduanya kita kudu bijak ada lingkungan dengan membuang sampah ke temannya. Abang itu piket lu gitu atau sama sakit tuh enggak adanya apa enggak berarti apa eksis jadi pusat perhatian makanya walaupun yang disaksikannya agak cenderung kebebatulan enggak apa-apa enggak tapi nanti bisa dirubahnya. Nah seperti itu jadi kita harus menjaga lingkungan supaya ekosistemnya tetap seimbang ya. Airnya tumbuhan, air hewan, sedangkan penyerbukan kita dibantu oleh hewan. Ini simbiosis, mutualisme, bunga diuntungkan oleh lebah diuntungkan oleh bunga. Berarti mereka saling kaitannya. Bunga dapat serbukna lebah diaur-aur kemana-mana. Jadi jadi tumbuhannya di mana gitunya penyerbukannya. Proses penyerbukannya dibantu lebah mereka untung dapat nama macam tadi itu sari-sari bunga ada maduan. Jadi lebah juga hidup karena ada manusia hidup tanpa bisa tidak satu sambal gajah lalapnya betul. Nah buat kudu ngapar daun sawu betul. Terus hewan kalau tidak ada tumbuhan mana? Jika kami kan makan rumput, kalau nggak ada rumput mereka makan jalan menyampe ngeturun ke tangga kan muanya. Nah termasuk hewan, kalau tidak ada hewan kita makan daging muanya. Tapi daging nanti kalau dihalalkan ya
daging tekau kayak ngaliwat dinosaurus gajah di ROP yang enggak kan ada makhluk yang bisa dimakan seperti naon sih ya sapi unta bisa itunya kamu aneh-anehnya gimana ya oleh kobra digeger ke dunia kenehnya dan seperti itu. Terus susu ada minum susu kan? Selain ASI dari ibu ada juga susu dari hewan. Minum hewan wae. Kambing betul. Unta apa susunya ya? Ada yang olah jualan susu tiru sirup nama ayah. Jadi ya sudah, kalian sudah paham sampai sini. Jadi penting tidak untuk menjaga ekosistem. Ya, makanya orang kan makan kudu bijak, kudu adil terhadap makhluk hidup yang lain. Orang kan kudu bertakwa beriman ke Allah bahwa punya Allah menciptakan semua makhluk itu dengan segala sebab dan manfaat. Semua pasti ada manfaatnya. Batu manfaatnya mana walaupun dia benda mati. Kalau mau batu itu tidak kalau tidak ada pasir kita tidak bisa membangun rumah. Kalau tidak ada angin kalau bangun rumah. Kalau ada saudara yang benar pastinya begitu tak ada angin boleh kok kita ini yang makanya kita bersyukur ada angin seperti itu. Ayo rumah air. Jadi kalian harus bijak dalam menggunakan semua sumber daya alam yang ada dalam ekosistem kita ya. Pulang salahkah, terus pulang seenaknya, kita harus melihat situasi sekitar. Ini kalau dipergunakan seperti baik tidak. Kalau saya seperti ini bagus tidak untuk depannya ya seperti itu. Jadi ini kesimpulan hari ini yang pertama kita sudah mengetahui apa itu ekosistem. Ekosistem itu ekosistem kayak naon wae, ada ekosistem darat, ekosistem air, ada hutannya, ada rawa gitu banyak. Terus ada juga rata kita ada produsen, konsumen primer, konsumen tersier, konsumen sekunder sama yang terakhir pengurai ya. Kemudian ada lagi hewan-hewan di dalam ekosistem dan jenis-jenisnya ada yang karnivora, herbivora, dan omnivora. Yang terpenting dari pembelajaran kali ini apa coba? Paling penting orang kan dulu menjaga kalian bagaimana kalau kalian bisa mengalami itu dalam kehidupan sehari. Kalian termasuk manusia yang ada dan berakal tidak? Termasuk, insya Allah termasuk ya. Maka dari itu kalian harus mengamalkan semua itu secara bijak ya, adil ya, begitu anak-anak. Gimana? Hari ini sudah paham ya tentang ekosistem, manfaat dari menjaga keseimbangannya dan kerugian anak mau tetap kita jaga. Hutan habis, longsor mah, banjir mah, ya. Terus kalau misalkan hewan dibabat semua kita nggak bisa makan hewan-hewannya, maksudnya daging-dagingan, telur-teluran, karena nggak ada hewan. Terus kalau kita merusak lingkungan abiotik, tidak laut dirusak, sampai sampah ngumpul kan tidak bagus juga ya. Sungai di pinggir laut sampah, akibatnya juga kita lagi kembalinya. Jadi pentingnya menjaga ekosistem. Setelah kalian melihat video barusan dan setelah ibu menjelaskan sebagian tadi ya dari video tersebut, ada yang masih belum paham nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Ya Bu, Apa sama? bukan emang saya banyak diburu, saya melanggar kedua atau mengganggu rantai makanan. Bagus. Siapa lagi yang nanya? Sok, nah. Kalau ekosistem yang nggak seimbang apa akibatnya? Oh gitu. Oke, terima kasih anak-anak. Yang pertama ibu akan jawab dulu pertanyaan dari Salma. Bu, elang kan makhluk hewan yang dilindungi ya. Tapi sekarang tuh banyak diburu. Itu melanggar hukum tidak? Dan itu mengganggu rantai makanan ekosistem tidak? Tentunya pasti dong. Melanggar hukum iya. Merusak tatanan rantai makanan ekosistem iya. Kalau tidak ada elang, dia kan puncak dari
konsumennya ya, tentu akan mengganggu dari siklus rantai makanan. Dan yang paling penting, hewan elang itu burung yang dilindungi seperti yang tertera di Undang-Undang Dasar tahun 1945 di pasal 14B yang menyatakan bahwa negara melindungi dan memelihara hewan secara langsung serta melarang kekerasan terhadap hewan. Jadi tidak boleh burung elang diburu karena burung elang termasuk hewan yang dilindungi. Ada pasalnya ya, hewan itu dilindungi, manusia juga dilindungi, hewan juga dilindungi, tumbuhan pun sama melindungi. Semua itu ada undang-undangnya yang melindungi. Jadi kalian jangan sekali-kali memburu hewan yang dilindungi. Nah seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Naila Purnama, Bu, kalau ekosistemnya tidak dijaga, jadi tidak seimbang, ada akibatnya nggak? Menurut kalian ada tidak? Ada. Karena apa? Nanti ketidakseimbangan itu akan menjadikan atau menciptakan suatu bencana. Seperti itu tadi bilang, kalau hutan orang dibunuh lagi, dihabiskan ya. Kumaha teh? Longsor, terus banjir mah, dampaknya kemana? Ke kita yang di bawah tentunya. Kenapa kok bisa longsor, bisa banjir? Gara-gara hutan kan tidak ada resapan air. Karena akar itu mengikat air, menahan air, jadi si airnya diserap ke pohon sebagai nutrisi persediaan makanannya. Air kan saham yang kurang cair sok. Jadi si tanah tidak kuat menahan air, akhirnya loh. Anggota kena imbasnya kita manusia tentunya. Anak-anak sekarang coba kalian menuliskan hasil dari tadi videonya. Kalian tulis di buku masing-masingnya. Silakan tulis dulu hasil apa yang kalian tadi tangkap dari video tersebut. Pengetahuan kalian sudah sampai mana? Terakhir kita sebagai makhluk yang apa ya, harus yang diutamakan meskipun cuma biasanya itu tiap hari kita jelasin tentang adab dan perilaku, bagaimana adab kita kepada makhluk, bagaimana adab kita terhadap alam, tentunya akhlak kita terhadap sesama manusia, akhlak kita terhadap alam, dan tentunya kepada Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini banyak manfaatnya, banyak hikmah yang bisa kalian ambil, banyak ilmu yang bisa kalian dapat, dan yang pentingnya apa? Diamalkan. Kita mengamalkan satu buat kebaikan, maka pahalanya akan luar biasa. Satu ilmu itu bisa jadi amal jariah yang terus pahalanya mengalir untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini kalian semakin bijak, semakin cerdas, semakin dewasa, dan semakin paham bagaimana cara menghargai untuk lain. Terima kasih untuk hari ini. Kalau sudah mengerti semua, ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian dengan ibu belajar hari ini. Yang kondusif, tiba-tiba alarm antem sekali ya hari ini belajarnya. Terima kasih banyak. Kalian juga sudah aktif bertanya. Terima kasih. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan kalian lebih sering lagi menggali informasi, mau dari media sosial seperti YouTube, Google, itu banyak sekali informasi tentang ekosistem dan lingkungan sekitar. Baik-baiklah. Ya, kalau kalian sudah mengerti dan kalian sudah memahami konsep ekosistem, hari ini ibu mau kasih kalian tugas di rumah ya. Buatkan gambar pola rantai makanan seunik mungkin, sebagus mungkin, sekreatif mungkin di rumah. Dikumpulkan ketika pembelajaran lagi hari Senin ya. Jadi kalian buat di rumah, setelah itu Senin dikumpulkan. Ngerti? Paham? Tangan dulu. Kumpulan sebenarnya ini kalian berdiri dulu ya, supaya kalian pulang tetap dengan keadaan ceria. Kita akan senam dulu. Yang duluan pulang.
Oke, terima kasih. Hai, bagaimana videonya? Mudah-mudahan menarik dan bermanfaat ya. Dan mohon maaf sekali apabila masih banyak kekurangan dalam penayangan video tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.